Iya, mengenai pertandingan yang akan berlangsung pada hari Senin antara skuad Garuda Timnas Indonesia melawan Uzbekistan, kita tentu akan membahas lebih dalam. Tadi sudah disampaikan apa kata redaksi oleh pemimpin redaksi TV One, Bang Lalu Marai juga mengatakan akan membahas lebih lanjut ya. Kita makanya menghadirkan kedua narasumber kami, ada Bang Herdiman Koto, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sira. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya, Bang. Ya. Kemudian ada Bang Rahim Sukasa, tokoh sepak bola Indonesia dan juga mantan ketua BTN. Selamat pagi Bang Rahim. Sehat ya? Kita semangat nih membahas mengenai kekuatan skuad Garuda yang akan menghadapi Uzbekistan. Tapi paling tidak kalau kita melihat peta kekuatan dari Uzbekistan sendiri seperti apa sih Bang Hardiman? Uzbekistan, Serigala Putih, pelatihnya Timur Kapadze. Ini adalah satu kekuatan yang menakjubkan. Saya bilang harus seperti itu. 2023 mereka menjadi perempat finalis di Asian Games di Cina. Setahun sebelumnya mereka adalah finalis Piala Asia Under 23, di mana dalam partai final mereka dikalahkan oleh Arab Saudi. Sekarang Piala Asia Under 23 2024 mereka tiba di putaran final di Qatar tanpa terkalahkan. Menang besar di banyak partai. Di putaran final di Qatar, di grup D, mereka adalah satu-satunya tim dalam statistik Piala Asia di Qatar yang selalu menang besar. Mereka sudah menorehkan 12 gol dari 4 partai. Tidak pernah kebobolan. Hari ini mereka tiba di semifinal. Tetapi sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan skuad Indonesia. Garuda Muda. Ini rame nih. Rame, seru ya? Seru ini. Nah, kalau melihat kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya Uzbekistan ini tidak pernah terkalahkan, tidak pernah ternoda ya. Clear sheet lah dapat dikatakan seperti itu ya. Nah, clean sheet maksud kami. Tim ini sangat produktif, kemudian juga cukup kuat permainannya. Nah, kalau dari Bang Herdiman sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh STY untuk nantinya benar-benar timnas Indonesia mampu menggogolkan gawang dari Uzbekistan? Laga ini Senin malam ini adalah laga yang dinanti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dalam laga ini Indonesia sementara secara non teknis diuntungkan oleh dua hal. Pertama, kita bermain di Jakarta Mini. Namanya GBK. Gelora Abdullah bin Khalifa. 4 pertandingan terakhir Indonesia di sini di GBK di Doha kita selalu menang. Diawali dengan 1-0 versus Vietnam di Piala Asia 2024. Lalu kita di sini mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, dan terakhir terbaru kita menghantam Korea Selatan. Ini satu keuntungan yang menarik. Di sini di GBK Gelora Abdullah bin Khalifa, Indonesia disupport oleh Garuda Qatar. Wow. Garuda Qatar adalah kumpulan supporter yang berisikan diaspora Indonesia. Kita tahu di Qatar hidup sekitar 40.000 warga Indonesia. Partai melawan Korea, 10.000 warga Indonesia di Qatar, diaspora Indonesia di Qatar hadir di stadion. Mereka lah satu kekuatan, itu dukungan yang luar biasa pastinya, satu kekuatan yang mendukung timnas kita. Itu non teknis. Teknis. Kita kehilangan seorang nama, Rafael Struijk, yang terkena hukuman 2 kartu kuning. Tetapi kita berkaca, ketika kita membutuhkan kemenangan melawan Australia, ketika itu Ivar Jenner juga absen. STY kelas. Dia membangun tim ini sudah 4 tahun. Sudah lama. Dia tahu what we want to do with this team. Dia tahu. Saya tidak peduli seperti apa STY menyusun komposisi starting line up-nya.
Tapi yang saya peduli adalah bagaimana anak-anak Oke. yang di Baik. bawah binaan STY Oke. itu bertarung dengan mental yang top. Oke, mental yang top. Bang Rahim melihatnya seperti apa nih persiapan skuad Garuda yang akan bertanding melihat melawan Uzbekistan? Kita melihat Uzbekistan itu kan permainannya akan seperti apa? Apakah akan bergaya Eropa atau perpaduan dengan Timur Tengah atau bagaimana? Ya, Uzbekistan memang kuat. Iya. Ya. Tapi kan Korea juga kuat. Iya. Indonesia bisa menang sama Korea. Betul. Ya. Kenapa? Mhm. Waktu Indonesia lawan Korea, kalau kita lihat keadaan tim Indonesia dalam latihan, mereka gembira. Ya. Orang gembira tuh kuat. Oh, enjoy gitu ya? Ya enjoy, ketawa-ketawa, serius, tapi senang orang itu. Kalau saya lihat Korea, dia ada rasa khawatir lawan Indonesia. Karena ada Sintayongnya itu kan. Oke. Berarti dia tahu gimana orang Korea main. Iya. Di dalam olahraga, jangan sekali-sekali punya rasa khawatir. Ya. Karena kalau punya khawatir sedikit aja, bisa kalah kita. Iya, iya. Jadi kalau kita Jadi yakin, percaya diri aja ya. yakin aja. Ya. Dan saya lihat pemain kita harus salut sama Sintayong. Seperti Pak Arifin bilang 4 tahun. Iya. Di dunia sepak bola, pembinaan tuh 4 tahun. World Cup to World Cup. Apa yang dilakukan Sintayong kan itu. Ya. Pertama dia mau pakai pemain-pemain yang lama, dia udah tahu ini anak stuck. Pemainnya stuck, nggak bisa. Jadi harus Semua- ada rotasi pemain. mesti cari pemain-pemain muda Oke. yang masih bersih, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek Iya. dari liga, dan juga pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Oke. Itu yang dipakai sama Sintayong. Ya. Iya. Dan masih kurang, butuh pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi itu dulu saya maunya begitu. Seperti sekarang kan federasi dapat nama-nama pemain yang bisa dinaturalisasi, Ya. nama-nama itu diserahkan kepada Sintayong. Ya. Sintayong suruh lihat sendiri pemain nama-nama itu, mana yang dia mau. Sintayong pergi ke Belanda, dia lihat dengan mata kepala sendiri mana pemain-pemain yang ada mau naturalisasi yang menurut dia cocok untuk dia latih. Chemistry juga cocok begitu Iya. ya? Dan kita jangan berpikiran negatif. Ya. Ya. Dengan adanya pemain naturalisasi, itu membuat supaya anak-anak kita di sini punya motivasi tinggi. Ya. Ya. Supaya kita juga bisa seperti mereka atau mungkin bisa lebih nantinya. Jangan punya pikiran, oh Donald Trump mematikan pemain lokal. Enggak. Pemain lokal kita justru mesti punya motivasi untuk seperti Semakin all out Iya. gitu ya. itu. Jadi kalau kita pemikiran negatif, kita nggak maju-maju. Ya. Makanya kita harus punya pikiran itu positif. Ya. Ya. Jangan negatif. Dan lalu Uzbek nih, Ya. kita nggak usah tanya gimana mainnya kita. Karena kita kan bukan pelatih. Sintayong yang tahu. Iya, iya. Jadi kita jangan ngatur-ngatur sok-sok tahu ini. Sintayong ngatur. Bukan kita yang ngatur. Tapi dia ngatur yang pasti yang terbaik. Ya. Pasti itu yang terbaik. Oke. Sesuai Dan dengan saya, strategi. dan saya lihat ya Indonesia nih. Kalau kita lihat Korea. Dia kan olahraga di Korea terutama sepak bola yang diandalkan apa? Power, speed, stamina, mental. Itu yang diandalin sama Korea. Makanya Oke. dia kuat. Iya. Baik. Indonesia ngimbangin Korea Iya. Ya. bukan 90 menit loh. 120 menit. Iya. Dan di penalti. Penalti aja luar biasa begitu ya, Sekarang Bang? begini aja, Mbak. Kita yang nonton di TV aja, Deg-degan dan dari juga. stadion, Mules-mules jantung itu. kita Iya, rasanya berdebar banget. berdoanya udah Al-Fatihah aja udah berapa puluh kali supaya Karena kita menang. Timnas Indonesia Jadi- strong sekali juga ya. Jadi Iya. pemain bagaimana orang yang main? Iya, iya. Benar. Tapi Anda Sampai lihat 120 anak-anak yang main, penontonnya mantap-mantap semua. Oke, ini menarik sekali ngomongin bagaimana persiapan timnas Indonesia untuk melawan Uzbekistan. Kalau ngomongin sedikit mengenai komposisi pemain, kita tahu bahwa nampaknya absennya nanti Struijk di laga nanti akankah juga mengurangi kualitas dari timnas Indonesia? Apakah juga harus ada komposisi pemain, ada rotasinya nantinya akan seperti apa? Kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.